Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siska, NIM 91C21043, Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi PPT saya, yaitu patofisiologi cedera otot, tendon dan ligamen, dan regio ekstremitas atas. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja. Yang pertama, cedera otot. Cedera otot adalah suatu kondisi ketika serat otot mengalami kerusakan atau robekan akibat regangan yang berlebihan pada otot atau akibat penggunaan otot yang berlebihan secara berulang. Yang kedua, gejala cedera otot meliputi nyeri, bengkak, dan kekukuhan pada area yang terkena cedera. Ada dua jenis cedera otot, yaitu cedera otot akut dan cedera otot kronis. Selanjutnya, cedera tendon. Cedera tendon adalah cedera yang terjadi pada tendon atau urat yang menghubungkan otot dengan tulang. Faktor penyebab cedera tendon yang pertama, usia lanjut, kelebihan berat badan atau obesitas, dan tekanan berulang-ulang saat melakukan olahraga. Adapun macam-macam cedera tendon antara lain cedera tendon supraspinatus, yang kedua lateral epicondylitis, yang ketiga medial epicondylitis. Yang selanjutnya, cedera ligamen. Cedera ligamen adalah cedera yang terjadi pada ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan yang lainnya, biasa terjadi pada lutut, bahu, dan siku. Faktor penyebab cedera pada ligamen adalah perubahan gerakan secara tiba-tiba saat melakukan aktivitas olahraga, mengalami benturan keras di area yang terdapat ligamen, tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum melakukan aktivitas olahraga, berjenis kelamin wanita karena perbedaan anatomi dan kekuatan otot dengan pria, dan lain-lain. Macam-macam cedera ligamen. Yang pertama, sprain ligamen bahu, yang kedua nursemaid elbow, yang ketiga scapulonat ligamen injury. Baik, selanjutnya ada patofisiologi cedera. Yang pertama, peradangan, yang kedua regenerasi, yang ketiga remodeling jaringan. Baik, selanjutnya regio ekstremitas atas. Regio ekstremitas atas mengacu pada bagian atas tubuh manusia termasuk lengan, atas, bahu, tangan, dan pergelangan tangan. Baik, adapun contoh sistem skeletal regio ekstremitas atas. Yang pertama, bahu atau shoulder atau tulang belikat, yang kedua lengan atas atau humerus, yang ketiga siku atau elbow, yang keempat lengan bawah atau forearm, yang kelima tangan dan jari atau hand and fingers. Selanjutnya, sistem sirkulasi regio ekstremitas atas. Yang pertama, arteri. Arteri dibagi menjadi arteri brachialis, yaitu arteri utama di lengan atas dan berjalan dari bagian dalam siku menuju pergelangan tangan. Arteri radialis dan ulnaris adalah dua arteri yang berjalan di sepanjang lengan bawah. Baik, selanjutnya vena. Yang pertama, vena brachialis adalah vena utama yang membawa darah kembali dari lengan atas ke jantung. Yang kedua, vena radialis dan ulnaris. Vena radialis dan vena ulnaris mengikuti jalur arteri yang sesuai dan membawa darah kembali dari lengan bawah dan tangan ke jantung. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, berfungsi untuk pertukaran zat di antara darah, jaringan, dan sel-sel tubuh. Baik, selanjutnya sistem saraf regio ekstremitas atas. Yang pertama, saraf brachialis atau brachial nerve adalah saraf utama yang mengendalikan gerakan otot dan mengirimkan sensasi dari lengan atas. Saraf ini berasal dari akar saraf tulang belakang C5 sampai T1 dan terletak di dalam lengan atas. Yang kedua, saraf radialis atau radial nerve. Saraf ini berjalan sepanjang lengan atas dan membantu mengendalikan gerakan otot di lengan atas dan tangan. Yang ketiga, saraf median atau median nerve. Saraf ini mengendalikan sejumlah otot di lengan atas dan tangan. Saraf ini juga bertanggung jawab atas sebagian besar sensasi di tangan, termasuk jari-jari tengah, jari manis, dan ibu jari. Selanjutnya, yang keempat, saraf ulnaris atau ulnar nerve, yaitu saraf yang berjalan sepanjang lengan bawah dan memberikan sensasi pada sisi kelingking dan setengah dari jari manis. Saraf ini juga mengendalikan beberapa otot kecil di tangan. Selanjutnya, yang kelima, saraf musculocutaneus atau musculocutaneous nerve. Saraf ini memberikan kontrol otot bagi beberapa otot di lengan atas dan memberikan sensasi pada bagian luar lengan atas. Selanjutnya, saraf aksilari, yaitu saraf yang mengendalikan otot-otot di bahu dan memberikan sensasi pada daerah di sekitaran bahu. Baik, yang terakhir, saraf supraskapular, yaitu saraf yang mengendalikan beberapa otot di bahu dan menyediakan sensasi di sekitar bagian atas bahu. Baik, sekian presentasi dari saya. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.